Jamaah, mungkin kita pernah melakukan kesalahan ya, tapi sebenarnya kita nggak tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Atau mungkin juga kita tahu nih itu sebuah kesalahan, tapi tetap aja kita lakuin. Nah itu ada hubungannya nggak nih kira-kira jamaah dengan tobat penghapus segala penyakit ini? Aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz, kalau misalnya tobat penghapus segala penyakit itu bisa kita tobatnya itu bisa menghapus segala penyakit. Kalau misalnya benar nggak kita nggak tahu itu sebuah kesalahan gitu. Itu akhirnya ketika tobat penyakit kita bisa dihapuskan gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu itu sebuah kesalahan tapi kita lakuin terus menerus, ternyata kita tobat nggak diterima tobatnya. Benar kayak gitu nggak sih Ustadz Syam? Baik, Serem nih Ustadz nih. Tabi guru pusat Maulana Ustadz Bani, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Al-Quran Surah An-Nisa 30 dan 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dan di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami, kata Allah, akan hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia, yaitu adalah surga. Jadi ternyata cukup bertaubat saja Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Saking Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Makanya dalam ayat-ayat tentang Allah Maha Pengampun itu selalu disambungkan dengan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah itu bukan hanya mengampuni, tapi juga menyayangi umatnya, menyayangi hambanya ketika mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya tadi ada pertanyaan. Apakah kesalahan-kesalahan yang disebutkan ini hanya kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja? Justru terbalik. Yang namanya dosa itu adalah kesalahan-kesalahan yang kita sengaja. Kalau ada sesuatu yang kita tidak sengaja, itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dianggap melakukan kesalahan orang yang lupa. Tidak dianggap melakukan kesalahan orang yang belum akil balik karena belum ada kesadarannya. Ya. Tidak dianggap melakukan kesalahan bagi orang yang benar-benar tidak tahu gitu. Tapi bedakan antara tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Gitu. Ada juga orang yang nggak mau cari tahu gitu. Sampai sekarang dia nggak tahu kalau hijab itu wajib misalnya. Sampai sekarang kok dia nggak tahu kalau khamar itu haram. Tapi ada orang yang nggak tahu sama sekali. Misal kita ke negara mana, kita nggak tahu bahwa yang dihidangkan itu adalah daging yang diharamkan untuk kita. Apakah kita berdosa melakukannya? Tidak sengaja. Orang tidak sengaja itu adalah orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia berdosa? Ketika dia melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu ini haram tapi nggak apa-apalah sekali-sekali ini. Atau lebih parah lagi ketika mereka meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dosanya kecil tapi dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Maka taubat itu berbeda-beda. Ada orang yang lari dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu taubat juga namanya. Dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Kalau istilah sekarang hijrah gitu ya. Hijrah menuju yang lebih baik. Jangan kebalik, jangan hijrah tok. Kalau hijrah tok bisa dari baik ke buruk gitu. Hijrah dari mana? Hijrah dari baik ke buruk. Tapi hijrah dari yang baik menuju yang lebih baik lagi. Atau hijrah daripada yang buruk menuju yang lebih baik. Maka subhanallah itu lari daripada kemaksiatan. Itu taubat juga namanya. Ada juga taubat yang mana taubat ini ternyata dia berulang-ulang sekalipun tidak melakukan kesalahan. Jadi dia senantiasa beristighfar kepada Allah sekalipun tidak melakukan kesalahan. Coba Nabi itu beristighfar sehari ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nabi ada dosa enggak? Enggak ada, tapi Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak orang cuci tangan. Cuci tangan. Kan orang mau makan pasti cuci tangan ya, kan? Berarti bukan berarti orang cuci tangan tidak makan. Oh iya benar ya. Tiap hari kita harus mandi, bukan berarti harus kotor dulu baru mandi kan? Iya juga benar, apalagi saat pandemi sekarang nih orang rajin banget jadi cuci tangan ya. Insya Allah kita jadi rajin untuk menghapus dosa-dosa kita, bertobat jamaah yang ada di rumah. Masya Allah. Nah,